Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat akhir pekan saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita melakukan semua aktivitas hari ini. Dari Pengkhotbah 8 ayat 17 demikian firman-Nya. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang-orang yang berkhidmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai sekarang Allah dan jalan pikirannya dan semua ciptaannya masih tetap menyisakan misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia. Dimulai dari penciptaan. Manusia mencoba memahami penciptaan itu dengan menciptakan teori. Ada teori Big Bang. Ada dua galaksi yang sangat besar. Mereka kemudian saling berbenturan. Maka muatan-muatan yang di dalamnya keluar. Itulah yang kemudian menjadi semuanya, yaitu galaksi, semuanya planet-planet yang ada. Saudara-saudaraku, itu tidak dapat menjelaskan semuanya. Kalau dikatakan, dari manakah kedua galaksi yang sangat besar itu? Kemudian kalau diurai, ada partikel sampai molekul yang paling kecil. Kalau ditanyakan, dari mana molekul yang paling kecil sekali itu? Maka tentu jawabannya adalah ada yang menciptakan. Maka demikianlah juga rahasia penciptaan itu tidak dapat diuraikan oleh manusia. Maka bagaimana kita melihat dan memahaminya? Iman adalah pintu masuknya. Bukankah iman berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Kita tahu, tetapi kita tidak dapat mengurai dengan pikiran bahwa ada yang menciptakan bumi ini bukan terjadi begitu saja. Kita memahami bahwa Tuhan itu maha ada di luar kita, yaitu kekuatan yang supranatural. Logika berpikir manusia tidak dapat mengurai bagaimana Tuhan. Kalau saya dapat mengurai bagaimana bentuk Tuhan saya, berarti dia bukan Tuhan bagi saya, karena itu sudah dibawa pikiran saya. Maka karena itulah sampai sekarang kalau Tuhan menjadi rahasia bagi saya, hanya iman yang dapat menjawab. Demikian juga misalnya tentang hari besok. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang pasti terjadi besok. Mungkin menduga-duga, mungkin menafsirkan apa yang terjadi besok ada, menuju mungkin, tetapi memastikan apa yang terjadi hari besok tidak ada, karena kita semua hidup dalam dimensi waktu. Yang di luar dimensi waktu adalah Tuhan, sehingga Dia tahu apa yang awal, apa yang akhir, dan apa yang akan terjadi. Demikian juga tentang tujuan hidup kita, hanya Tuhan yang menentukan hidup kita dalam perjalanan menuju ke Sion. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat yang tertinggi adalah iman. Bila akal pikiran tidak dapat mengurai semua tentang rahasia Tuhan, mari kita menerima itu dengan iman percaya. Ketika kita beriman, Roh Kudus akan memimpin kita mengerti rahasia ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus memberi pengertian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melihat rahasia ilahi, sehingga kami semakin dekat kepada Tuhan dan bersuka cita dalam kehidupan, berlari kepada tujuan yang pasti, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.